pagi kawan-kawan. Berjumpa lagi di channel saya, Kadek Buddha, Bonsai Lover and Beekeeper. Pada pagi hari ini kita akan panen madu lebah lokal atau Apis cerana. Nah, panen ini saya tidak lakukan jauh-jauh, hanya di belakang rumah saya, karena di halaman rumah saya ini ada sekitar 15 rumah lebah Apis cerana. Jadinya pagi ini kita akan panen madu. Dan biasanya untuk panen madu, supaya lebah Apis cerana itu tidak agresif, kita harus memilih waktunya yang tepat. Pagi sekali atau sore. Jangan siang, karena siang itu lebahnya akan menjadi agresif. Kalau pagi kemungkinan lebah itu masih kalem, dia masih jinak, tenang, dan kita akan memerlukan alat bantuan sedikit seperti pengasapan, boleh pakai rokok atau boleh pakai dupa. Semestinya kalau tidak agresif tidak usah ya, paling kita akan disengat beberapa. Tetapi kalau alergi jangan sampai disengat. Nah, pagi ini kita akan panen karena saya sudah melihat beberapa bunga-bunga banyak bermekaran. Jadi waktu yang tepat untuk panen lebah, panen madu lebah adalah di saat 2 minggu setelah bunga-bunga yang disukai lebah itu bermekaran. Jadi prosesnya 2 minggu. Sekarang bunga-bunga kopi, karena di sini di lingkungan saya ini banyak sekali ada kopi robusta. Jadinya setelah hujan, bunga kopi itu kan bermekaran. Nah, setelah bunga kopi bermekaran selama 2 minggu, barulah kita panen. Jangan begitu bermekaran kita panen, karena itu akan ada proses pengambilan nektar dari bunga kopi sampai proses menjadi madu, itu perlu 2 minggu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita eksekusi, kita panen. Ayo. Di sini saya memiliki 2 sistem lebah, ya. 2 sistem peternakan lebah, yaitu lebah lokal dengan rumah lebah yang secara tradisional, dan ini rumah lebah yang kita sudah mulai sedikit modern ya, dengan stup ya. Ini saya siapkan. Pagi ini saya akan memanen lebah yang di dalam itu, dan setelah panen biasanya lebah madu lokal itu akan kabur dia. Untuk itu saya akan pindahkan, setelah panen saya akan pindahkan, bawa ke dalam stup ini. Mudah-mudahan tidak kabur. Nanti tempat dia bikin rumah di sini, biar gampang kita mengeceknya. Ya, kita persiapkan tempat supaya dia bikin rumah di spasi ini ya. Jadi nanti untuk mengecek keberadaan koloninya jauh lebih mudah. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan madu yang banyak, karena biasanya inilah saat yang tepat untuk panen lebah.
Ini madu, ini larva drone atau pejantan. Kalau kita buka akan kelihatan ini dia larvanya. Seperti ulat ya. Tapi ini bisa dimakan juga enak. Kawan-kawan, madunya menetes dia. Sudah agresif dia karena anginnya besar sekali ya. Tapi kalau disengat 1 sampai 25 tidak apa-apa. Kalau lebih banyak dari itu bahaya ya. Apalagi kalau ada teman-teman yang alergi terhadap sengatan lebah, jangan coba-coba ya. Ini berbahaya kalau alergi. Kalau tidak alergi sih tidak apa-apa. Rumah calon ratu, jadi dia lebih besar. Ini lebih besar dia, pasti akan menjadi ratu. Sama pancangnya ngonoban tipes. Ini biasanya di dalamnya ada royal jelly. Obat. Enak sekali nih. Enak dan sehat. Jadi beternak lebah madu di pekarangan rumah sehat dan membantu petani karena lebah ini membantu proses penyerbukan buah-buahan, bunga-bungaan. Sayang, enak sekali dan sehat sekali. Ini kalau rata begini, ini larva lebah pekerja, madunya lebih di atas ya. Tetapi yang ini sedikit madunya, banyak tepung sarinya yang di atas. Nah ini bedanya antara larva pejantan drone dan larva lebah pekerja. Kita bisa lihat tuh, larva drone dia akan lebih kasar ininya, tutupan rumahnya ini dan menonjol. Sedangkan lebah pekerja rata dan lebih halus ya, lebih rapi. Dia nantinya akan menjadi lebah ini pekerja. Kalau drone-nya dia warna hitam dan tidak menyengat. Yang menyengat itu adalah lebah pekerja. Nah, rumah atau tempat calon ratu mana itu tadi? Nah, ini bedanya. Ini adalah larva calon ratu, lebih besar lagi. Dan biasanya ini tempatnya lebih besar, tempatnya dia akan paling bawah ya. Biasanya ini dibikin di sini, di bawah ini. Pada umumnya. Nanti kalau dia sudah menetas akan menjadi ratu baru. Dan biasanya kalau sudah menetas, karena dalam satu rumah lebah itu tidak boleh ada 2 ratu. Kalau ada sampai 2 ratu, mereka akan bertarung ya. Jadinya berapapun calon ratunya ini yang jadi, dia akan pergi membawa beberapa
pasukan untuk membuat koloni baru. Ini drone atau lebah pejantan, warnanya hitam, sedikit lebih besar dari lebah pekerja. Jadi hidupnya dia hanya untuk mengawini lebah ratu. Jadi begitu lebah ratu dikawini, dia langsung mati. Jadi hanya sekali kawin dia langsung mati. Dan dia tidak akan mencari nektar. Ini biasanya madu itu selalu berada di atas dia posisinya. Ini biasanya kalau banyak nektarnya ini penuh madu di sini. Ini tadi sudah putus ya, patah karena terlalu kecil. Dan di atas biasanya madu, bawahnya baru larva dia. Ini juga menandakan bahwa koloninya ini besar sekali, banyak, dan dia memproduksi anak banyak ya, karena banyak ada tepung sari di sekitar rumahnya. Tadi pagi-pagi sekali dia sudah berangkat untuk berburu atau untuk mencari nektar dan tepung sari. Dia akan ngumpul di sana di atas. Setelah itu nanti akan dipanggil oleh ratunya. Pasti dia tahu di mana ratunya. Lalu kita pindahkan ke dalam stup itu. Nanti dia akan dipanggil ke dalam stup itu. Karena lebah ratu mungkin mengeluarkan semacam bau atau cairan untuk memanggil anggotanya. Sekarang lebahnya yang kita panen ini, madunya sudah pindah ke sini, ke dalam perangkap yang saya buat sendiri. Tapi tetap dia kemungkinan kaburnya juga masih tetap ya, karena memang karakter Apis carana ini dia suka sekali berpindah-pindah, nomaden, dimana ada banyak nektar, sumber makanan, di sanalah dia akan tinggal. Ini sudah banyak di dalam dia. Kita pindahkan ke stup. Kita biarkan aja dulu begini karena dia masih agresif, karena kita baru ambil madunya. Sampai dia sedikit lebih tenang baru nanti kita buka, kita tutup dengan ini ya di atasnya supaya dia masuk dalam kotak dulu. Di tempat keluar masuknya nanti, yang penting ratunya sudah di dalam dia. Semua sisa-sisa lebah yang ada di luar sama seperti ini di atas juga masih ada sedikit, akan dipanggil oleh ratunya untuk masuk ke sini. Gimana caranya memanggil? Ratunya nanti memanggil, dia pakai kode atau pakai semacam, dia akan mengeluarkan semacam bau ya, khas yang hanya bisa dibaui oleh koloninya dia. Tepung sarinya ini manfaatnya banyak sekali, dan dia kalau diambil hanya tepung sarinya cepat rusak dia karena bisa jamuran
Tapi kalau dicampur dengan di madunya, dia akan awet lama sekali karena madu itu anti jamur, anti bakteri, anti virus. Jadi Dicampur juga- saat pemerasan. ya kalau dicampur, dibiarkan di madunya, tepung sarinya akan awet sekali. Ini enak sekali nih, mantap ini. Josh. Deh. Sekarang ini sisa-sisa koloninya yang tadi masih di rumahnya ini sudah dipanggil oleh ratunya. Karena ratunya sudah pasti ada di sana. Sekarang sudah dipanggil, sudah mulai bergerak ke stuk ya. Bisa lihat ini kebaran yang di sana mulai pindah ke stuk ya. Nanti kalau sudah semuanya pindah koloninya, sudah tidak ada sisa di sana, baru kita tutup struknya supaya dia tetap tinggal di stuk. Setelah itu kita pindahkan ini untuk mencari koloni baru, kita harus taruh di atas pohon. Ya, demikianlah kawan-kawan aktivitas kita hari ini, panen madu di halaman rumah. Semoga kegiatan hari ini